Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di video pekan Agustus. Sekarang masuk ke pekan ketiga Agustus 2023 dan saya ingin ngebahas sebuah artikel yang saya ketemu di internet yang judulnya Top 10 Skills di 2025. Yang di sini semacam ada ruang diskusi yang dibentuk oleh Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum. Mereka ngumpul, kemudian nyoba analisis kira-kira apa ya yang skill yang dibutuhin di tahun 2025 gitu. Nah, pembahasan dari para ekonom ini kemudian diturunkan menjadi beberapa jenis atau tipe-tipe skill yang kemudian dibutuhin. Dan menurut saya ini sangat bagus untuk bisa menjadi salah satu acuan kira-kira skill apa yang mau kita kembangkan sebelum kita masuk ke dalam dunia karir atau pengembangan karir kita. Dan menariknya dari 10 skill yang dibahas oleh teman-teman ekonom ini ternyata mayoritas itu masuk ke dalam kategori soft skill menurut saya atau mentalitas dan mindset. Menarik. Saya coba bacain dulu deh yang 10 skill ini ya. Apa sih top 10-nya? Yang pertama itu analytical thinking and innovation, soft skill. Yang kedua, active learning and learning strategies, soft skill. Complex problem solving, critical thinking and analysis, creativity, originality, dan initiative, leadership and influence, social influence, technology use, monitoring and control. Nah, ini mungkin yang hard skill ya. Kemudian teknologi design juga hard skill. Kemudian yang kesembilan, resiliency, stress toleransi. Kemudian yang terakhir, reasoning, problem solving, and ideation. Ada dua tuh tadi yang hard skill. 8 lagi soft skill dan mindset. Menarik. Sebenarnya saya pengen ngebahas nih dari kesepuluhan ini di satu video, tapi kayaknya nggak mungkin. Maka kita coba perlahan aja. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, analytical thinking and innovation. Ini yang pertama. Dan menarik ya kenapa ini bisa menjadi top 1 ya. Saya sih ngebayangin ketika saya menjadi seorang HRD yang lagi ngerekrut calon karyawan, mungkin tipe-tipe analytical thinking ini sangat-sangat dibutuhin ya di banyak perusahaan, sangat dibutuhin. Maka teman-teman yang nonton ini yang mungkin fresh graduate atau yang lagi ngebangun karir, coba dilatih atau dikembangin analytical thinking ini sebagai skill yang mungkin bakalan menjadi value di tempat perusahaan yang kita lagi incar gitu. Menurut saya analytical thinking itu kayak semacam perpaduan antara empathy, kemudian care, pedulian ya, kemudian awareness, kesadaran kita tentang sekeliling, dan curiosity atau rasa penasaran yang tinggi tentang sesuatu gitu. Dan 4 ini adalah koneksi antara otak kita yang kemudian mikir ya dari apa yang kita lihat, kemudian dibawa ke perasaan atau feeling kita gitu, sehingga muncullah keinginan atau kecenderungan untuk menganalisis sesuatu. Kan enak ya punya karyawan yang ketika dia dapat persoalan atau ketemu sebuah fenomena, dia punya kecenderungan untuk nge-analisis gitu. Ada aja gitu ya yang kemudian muncul di kepala mereka untuk menyimpulkan ataupun mencari solve dari problem yang kita lewatin gitu. Nah, gimana cara ngelatih mengembangkan skill analisis ini gitu ya? Kalau menurut saya tuh ada 3 hal dulu mungkin yang paling bisa memungkinkan untuk kita coba lakuin nih di tengah-tengah kesibukan teman-teman yang saya ngebayangin yang nonton ini mungkin fresh graduate atau mungkin yang mau tamat kuliah ya, lagi menyusun skripsi. 3 hal ini, yang pertama, latih diri kita untuk membaca atau mempelajari materi yang di luar disiplin kita atau multidisiplin. Kita membuka diri untuk belajar banyak bidang gitu, sehingga otak kita tuh kayak punya sensor yang variatif gitu ketika ngelihat suatu persoalan. Kita bicara, kalau kita ngobrolin tentang biologi, kemudian kita kawinkan dengan kimia, geografi, antropologi, dan lain-lain gitu ya. Kecenderungan kita untuk banyak belajar, dan tentu itu dibekali dengan curiosity tadi atau rasa penasaran yang tinggi gitu. Jadi coba belajar untuk membuka diri, mempelajari skill atau materi atau referensi yang mungkin selama ini tidak masuk ke dalam radar bidang ilmu kita. Coba gitu, dibiasain. Yang kedua, journaling. Nah, ini menurut saya penting ya, gimana kita kemudian mau gitu untuk terus ngegali atau menuliskan gitu ya apa yang bising di kepala, yang kemudian muncul ide-ide bukan nakal ya, ide-ide kreatif gitu, ide-ide yang kemudian perlu difasilitasi, kadang-kadang kelintas di kepala tapi nggak di follow up. Maka dengan journaling
kita jadi nyadarin bahwa ketika ditulis tuh kemudian kita ngebaca, oh ini penting gitu. Itu journaling. Kemudian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang penasaran di kepala kita muncul gitu ya, maka itu ketika di journaling itu bakalan ke breakdown gitu. Apakah kita mau memfollow up-nya atau menggali lebih dalam tentang pertanyaan yang kita munculkan di kepala kita atau apapun, sehingga menjadi ke-trigger gitu untuk kemudian kita ngelihat suatu fenomena ketika ditulis gitu ya, itu bikin kita jadi aware gitu dengan kondisi sekeliling kita gitu, sehingga skill nganalisis tadi jadi kelatih gitu. Coba aja gitu. Kalau saya sih belakangan udah mulai jadi habit gitu ya, nge-journaling, ngeluarin apa yang menjadi ide atau perasaan atau yang bising di kepala, noise yang ada dikeluarin aja tuh, tulis gitu. Teman-teman bisa ngedalamin ini tentang sebuah teori yang namanya, bukan teori ya, kayak habit mungkin ya, atau teknik yang disebut dengan morning pages. Coba aja cari di internet, banyak kok bahannya. Kemudian yang ketiga, coba tingkatkan kemauan kita atau minat kita untuk ikut workshop, seminar, atau webinar gitu. Apalagi di era sekarang ada banyak kelas-kelas online yang mungkin berbayar ataupun gratis. Coba aja gitu untuk kemudian trigger diri kita untuk mau gitu. Karena memang self learning ini juga salah satu skill ya, yang kedua nih. Sebenarnya di skill yang kedua, tapi menurut saya sih cenderung juga untuk bisa kita melatih analytical thinking ini melalui self learning gitu. Jadi nggak ada yang nyuruh, kita aja tuh yang nyari. Saya kemarin tuh coba beli atau berlangganan sebuah situs platform belajar online namanya My Skills. Menurut saya itu bagus ya, ada beberapa materi yang menurut saya sangat premium gitu, tapi dengan harga yang cukup terjangkau, teman-teman bisa belajar banyak di situ. My Skill ya, itu contoh gitu. Jadi coba membuka diri untuk ikut seminar, webinar, ataupun workshop yang kita ketemu mungkin di internet atau yang ada di sosial media gitu ya. Coba aja dulu daftar, itu bisa ngebantu kita untuk melatih analytical thinking. Tapi semua itu, di antara semua itu yang paling penting adalah kita tahu dulu bahwa ini penting, sebuah mindset yang harus kita latih, dan kita menyadari itu, dan kita kemudian memotivasi diri kita untuk coba ngembangin skill analytical thinking ini. Itu mungkin yang bisa dibagikan di video Pekan ketiga Agustus. Sampai ketemu di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.